Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Susanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Di sini saya akan memaparkan tentang visi guru penggerak. Dalam merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Bagaimana cara menerapkan pendekatan inquiry apresiatif? Langkah yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Metode Bagja yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Pertama, buat pertanyaan, yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kedua, ambil pelajaran, yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Ketiga, yaitu gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Yang keempat, jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan. Dan yang kelima, atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang saya ambil yaitu terwujudnya siswa yang cerdas, berakhlak mulia, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan yang saya buat yaitu meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas siswa melalui pemanfaatan IT. Dalam menggunakan kanvas Bagja, yang pertama yaitu buat pertanyaan utama, berisi tentang pertanyaan bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas siswa melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu pertama, bertukar pikiran dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang pentingnya meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas siswa. Kemudian mengembangkan literasi tentang aktivitas yang dapat meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas siswa. Kemudian mengidentifikasi gaya belajar siswa, kemudian melakukan rancangan, evaluasi, dan refleksi pembelajaran yang bervariasi, dan melakukan pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua yaitu ambil pelajaran, berisi pertanyaan, aktivitas apa yang membuat siswa termotivasi dan kreatif, kemudian bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas siswa. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas siswa. Kemudian mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan motivasi belajar dan kreativitas siswa, dan membuat pembelajaran yang interaktif, kontekstual sesuai kodrat alam dan zaman dengan memanfaatkan IT. Yang ketiga, gali mimpi. Berisi pertanyaan, apakah kebiasaan baru saya lakukan saat pembelajaran meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas siswa berjalan dengan baik? Apakah pemanfaatan IT dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas siswa? Dan bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran yang lain? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu membuat lembar observasi tentang motivasi belajar dan kreativitas siswa, kemudian melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk memberikan pembelajaran berbasis IT, dan membuat portofolio karya peserta didik.
Yang keempat, jabarkan rencana. Berisi pertanyaan, apa langkah paling sederhana yang dapat dilakukan untuk mulai memanfaatkan IT dalam pembelajaran? Kemudian, media pembelajaran apa yang akan digunakan dalam pembelajaran berbasis IT? Bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan IT agar terus dapat dilakukan dalam pembelajaran di kelas? Dan bagaimana cara mengukur motivasi belajar dan kreativitas siswa dalam pembelajaran? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Kemudian mencari media pembelajaran yang berbasis teknologi yang tepat sesuai dengan materi pembelajaran dan karakteristik siswa, dan membuat portofolio karya peserta didik. Yang kelima yaitu atur eksekusi. Berisi pertanyaan, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau dalam pengembangan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas siswa? Siapa yang dapat dilibatkan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas siswa? Kemudian daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu mengajak rekan guru untuk mengobservasi kelas saya, berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah, dan menjalin komunikasi dengan komunitas praktisi seperti MGMP. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak.